Satu kalimat bijak mengingatkan saya, kemanapun kita pergi, sejauh apapun kaki melangkah berjalan, kampung halaman atau rumah akan selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang. Assalamualaikum. Video kali ini akan membahas tentang kampung kelahiran saya, yaitu Pontianak. Kota yang unik, menarik untuk disinggahi, dan yang lebih seru lagi nih, adanya mitos-mitos mistis yang beredar dari cerita masa lalu. Nah, penasaran kan? Yuk simak videonya sampai habis. Selamat datang di kota Pontianak. Kota yang indah, yang mempunyai sungai terpanjang di Indonesia, dan merupakan satu-satunya pemilik Tugu Katulistiwa, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak ini didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada Rabu 23 Oktober 1771. Ditandai dengan pembukaan hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Di kawasan tersebut dibangunlah balai dan rumah tinggal. Selanjutnya, masuk lagi di tahun 1778, Syarif Abdurrahman Al-Qadri diangkat menjadi Sultan Pontianak pertama. Sebagai pertanda letak kekuasaannya, dibangunlah sebuah masjid jami yang kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadariyah yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Setelah itu, Syarif pun menjadi orang yang berkecukupan dan mencoba untuk mendirikan permukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia juga menemukan cabang dari Sungai Landak yang kemudian ia kembangkan menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kemudian dikenal dengan nama Pontianak. Nah, Pontianak telah dikenal sebagai kota Katulistiwa yang dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Karena berada di posisi langka, maka dibangunlah sebuah monumen atau Tugu Katulistiwa di Siantan. Tugu ini dibangun pada tahun 1928 dengan menggunakan ilmu astronomi. Tugu Katulistiwa dilindungi oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi hari kulminasi matahari. Titik kulminasi merupakan titik di mana matahari tepat berada di atas garis Katulistiwa. Saat fenomena alam inilah berlangsung, bayangan Tugu akan menghilang selama beberapa detik meskipun diterpa sinar matahari. Tak ayal, Tugu Katulistiwa menjadi destinasi wajib wisatawan ibu kota Kalimantan Barat ini. Tidak hanya itu, kota yang memiliki luas wilayah 107,82 km persegi ini juga menyimpan sebuah legenda yang berawal dari mitos mistis masa lalu. Berdasarkan beberapa sumber, nama Pontianak bermula dari kisah Syarif yang sering diganggu oleh hantu berwujud kuntilanak saat dirinya sedang menyusuri Sungai Kapuas. Sosok kuntilanak ini digambarkan berwujud perempuan dengan rambut panjang dan berbaju putih. Ketika sampai di daerah pertemuan Sungai Kapuas Besar dan Sungai Landak, Syarif merasa sangat terganggu dengan kuntilanak. Dengan jeritannya, sehingga ia melepaskan tembakan meriam. Meriam terbuat dari kayu balok yang dililit dengan rotan. Suara yang dihasilkan meriam karbit ini sangat menggelegar, sehingga suara jeritan kuntilanak itu perlahan pun menghilang. Itulah sedikit cerita mistis mitos, peninggalan masa lalu, dan sekarang Pontianak menjadi kota besar yang indah, nyaman, serta aman. Meriam karbit pun menjadi bagian dari historis berdirinya kota Pontianak, dan saat ini juga sudah mendapat pengakuan sebagai budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pontianak
memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan. Dari spot objek wisata keren dan membanggakan, situs budaya, situs bersejarah, dan spot foto-foto kekinian. Ada pula tempat beribadah umat Islam terbesar di Pontianak, yaitu Masjid Raya Mujahidin. Masjid ini berdiri kokoh di pusat kota Pontianak, diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia yaitu Soeharto pada tahun 1978. Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi. Berikut adalah tempat wisata di Pontianak yang bisa dijadikan pilihan tujuan liburan kalian. Tugu Katulistiwa. Jika kalian sedang berada di Pontianak, jangan sampai lupa untuk mengunjungi tugu ikonik ini. Menuju tugu ini dapat ditempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Pontianak. Selain itu, kita bisa menikmati keindahan akan arsitektur Tugu Katulistiwa. Kita juga bisa sekalian masuk dan belajar mengenai berbagai informasi garis Katulistiwa. Jalan lagi yuk! Tidak jauh dari Tugu Katulistiwa, jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Pontianak. Keraton Kadaria berdiri persis di tepi sungai. Istana ini memiliki struktur bangunan yang unik dengan warna cat kuning, berukuran 30 x 50 meter dan terdiri dari 3 lantai. Sisi historis bangunan keraton ini masih sangat kental. Di dalamnya masih banyak tersimpan benda-benda bersejarah seperti kursi singgasana, tombak penobatan, baju kesultanan, cermin 1000, dan masih banyak lagi. Sedangkan di bagian sudut luar bangunan keraton, terdapat meriam kecil berjumlah 13 yang merupakan buatan Prancis dan Portugis. Dengan berkunjung ke Keraton Kadaria, kalian tak hanya turut melestarikan budaya, tetapi juga ikut belajar tentang sejarah Pontianak. Jembatan Kapuas. Jika di ulasan sebelumnya membahas tentang Sungai Kapuas, maka di ulasan kali ini akan membahas tentang Jembatan Kapuas. Salah satu jembatan paling ikonik di kota Pontianak, keindahan pemandangan dari jembatan ini sangatlah memanjakan mata. Bahkan, sangat cocok dijadikan tempat untuk berfoto. Jika berkunjung ke Pontianak, kurang lengkap rasanya jika kita tidak mengambil beberapa foto di jembatan ikonik yang satu ini. Taman Alun Kapuas. Jika jalan-jalan ke Pontianak, belum lengkap rasanya kalau tak mampir sejenak dan menikmati suasana Taman Alun Kapuas. Ditemani eksotisnya Sungai Kapuas yang mengalir persis di tengah-tengah kota, seakan-akan membelah kota Pontianak. Banyak hal seru yang mengasyikkan yang bisa dilakukan saat berada di tempat wisata di Pontianak ini, seperti menjajah kuliner khas hingga menikmati suasana malam di tepi Sungai Kapuas sambil ditemani gemerlap lampu-lampu hias dan memukau. Tak heran jika tempat ini jadi spot favorit warga sekitar untuk menghabiskan waktu santainya. Oh iya, ada satu lagi nih, jangan sampai ketinggalan ya. Aloe Vera Center. Jalan-jalan ke Pontianak, jangan sampai melewatkan destinasi yang satu ini juga. Pontianak memang dikenal sebagai kota penghasil lidah buaya yang berkualitas impor. Hal ini juga membuat pemerintah membangun sebuah sarana untuk mewadahi serta mengawasi perkembangannya secara ekonomi hingga kualitasnya. Di Aloe Vera Center, kalian tidak hanya sekedar diajak untuk mengenal jenis-jenis lidah buaya yang potensial, tetapi juga melihat cara penanaman, perawatan, hingga pemanenannya. Sekaligus, kita juga bisa melihat cara pengolahan lidah buaya menjadi berbagai macam olahan kuliner yang belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Selain berkunjung ke tempat-tempat wisata di ibu kota provinsi Kalimantan Barat ini, kalian juga bisa berwisata kuliner, mencoba makanan khas Pontianak yang tiada duanya. Sayang sekali jika ke Pontianak tanpa mencicipi kuliner khas kota ini. Pasalnya, ada beragam kuliner khas Pontianak yang siap memanjakan lidah loh.
Dan bagi warga muslim, tentunya tidak perlu khawatir karena di kota ini banyak sekali makanan lezat dan juga halal. Inilah beberapa kuliner favorit di Pontianak. Bubur pedas khas Pontianak. Bubur ini mempunyai ciri khas rasanya, gurih dan segalanya. Bagaimana tidak? Dalam bubur ini dimasukkan berbagai macam sayur seperti kangkung, daun pakis, jagung yang dipipil, kentang, daun kunyit, dan daun kesum. Daun ini hanya ada di Kalimantan Barat dan digunakan untuk menambahkan aroma dalam bubur pedas. Pengkang, sedikit mirip dengan lemper di Jawa. Pengkang terbuat dari ketan atau di Kalbar disebut pulut yang berisi udang ebi. Dikemas dengan cara yang unik, dengan bungkus daun pisang berbentuk segitiga sama kaki yang dijepit dengan bambu. Es lidah buaya. Bahan baku minuman khas Pontianak ini diambil dari daging pelapah lidah buaya yang dipotong kecil-kecil untuk kemudian diberi larutan varian rasa, salah satunya leci. Selain dibuat menjadi minuman berserat, lidah buaya juga dijadikan jus lidah buaya yang tentu saja kaya serat dan memiliki sumber kandungan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Pontianak, kota bersinar, bersih, sehat, indah, aman dan juga ramah penduduknya. Pantesan aja motonya awak datang kami sambut adalah salah satu slogan yang menunjukkan keramah tamahan penduduk ini. Ayo ke Pontianak!